Kuntilanak, kisah nyata dari desa. Saat itu di tengah musim hujan ketika saya pertama kali mengunjungi tante saya di desa Banyu Asri, sebuah pemukiman kecil yang terpencil di tengah hutan lebat di Indonesia. Tante saya sudah tinggal di sana selama bertahun-tahun, dan rumahnya, sebuah bangunan kayu tua, terletak di tepi hutan di mana pohon-pohon tumbuh begitu tinggi dan lebat sehingga cahaya matahari hampir tidak menyentuh tanah. Itu adalah tempat yang terisolasi, jauh dari hiruk-pikuk kota. Saya mendengar desas-desus tentang desa tersebut, bisikan dari mereka yang pernah lewat, tetapi saya tidak pernah terlalu memperhatikannya. Cerita rakyat, pikir saya. Kisah-kisah lama. Itu sampai saya mengalaminya sendiri. Sebagai seorang anak, saya sering mendengar cerita tentang kuntilanak, roh seorang wanita yang meninggal saat melahirkan, mengutuk tanah yang pernah dikenalnya. Nenek saya akan menceritakan kisah-kisah di sekitar api unggun, menggambarkan kuntilanak dengan hidup, seorang wanita berpakaian putih dengan rambut hitam panjang yang mengalir. Kulitnya pucat seperti mati, dan mata yang bersinar merah tidak wajar. Tangisannya, kata mereka, terdengar seperti bayi yang menangis di malam hari. Mereka bukan sekadar suara, mereka adalah peringatan. Tapi saya sudah lebih tua sekarang, seorang remaja, dan hal-hal seperti itu sudah tidak lagi menarik perhatian saya. Saya datang untuk menghabiskan waktu bersama tante saya, yang selalu menjadi wanita yang pendiam dan tertutup. Dia tidak memiliki anak, dan meskipun dia ramah, rumahnya selalu terasa seperti terbuat dari terlalu banyak kenangan, barang-barang lama, dan cerita-cerita yang tak terungkapkan. Desa itu sendiri kecil, dan ketika saya melintasinya, saya memperhatikan kabut tebal yang menggantung di atas segalanya. Hutan yang mengelilinginya terasa hidup, pohon-pohon yang menjulang tinggi berbisik dalam angin. Saya tiba tepat saat matahari mulai terbenam, melemparkan bayangan panjang di sepanjang jalan tanah. Tante saya menyambut saya dengan senyum hangat. Tetapi saya tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Rumah itu persis seperti yang saya ingat, meskipun rasanya lebih tua. Balok-balok kayu berderit seolah memiliki kehidupan sendiri. Tante saya menyambut saya masuk, dan kami menghabiskan malam dengan berbincang. Dia adalah wanita yang baik, tapi ada kegugupan yang aneh di matanya saat dia berbicara. Aku sudah mendengar suara-suara aneh di malam hari, katanya, meletakkan secangkir teh di depanku. Tapi itu tidak apa-apa, hanya angin. Tapi orang-orang di desa berbicara tentang kuntilanak, terutama di hutan sekitar sini. Saya tertawa canggung, mengabaikan pikiran itu. Tante, itu cuma cerita. Tak perlu khawatir, tapi dia tidak tertawa. Matanya tetap serius, seolah-olah dia sedang membagikan rahasia yang tak bisa lagi dia abaikan. Orang-orang bilang kuntilanak menghantui tanah ini, terutama di dekat hutan tua. Aku belum pernah melihatnya, tapi dia terhenti, suaranya mereda. Malam itu, saya tidak bisa mengusir perasaan tidak nyaman yang saya rasakan. Rumah itu, meskipun hangat dan nyaman, terasa aneh berat. Kedipan lampu dan deritan lantai membuat saraf saya tegang. Begitu jam menunjukkan tengah malam, saya masih terjaga, menatap langit-langit dalam cahaya remang-remang kamar. Tiba-tiba, suara samar memecah kesunyian. Pada awalnya, suaranya begitu lembut saya kira saya membayangkannya, suara tangisan jauh, seperti bayi. Suara itu menggema melalui keheningan. Berasal dari suatu tempat yang dalam di dalam hutan. Jantung saya berhenti sejenak. Saya mendengarkan lebih teliti, memusatkan perhatian. Itu bukan suara burung, bukan juga binatang, suara ini manusia. Saya melirik pintu kamar tante saya yang tertutup. Dia sedang tidur lelap, tidak terganggu. Saya keluar dari tempat tidur, telapak kaki saya dingin di lantai kayu, dan berjalan menuju jendela. Saya mengintip ke dalam kegelapan hutan, tapi tidak melihat apa-apa kecuali kegelapan pekat, seolah-olah pohon-pohon itu menelan semua cahaya. Namun, saya mendengarnya lagi. Tangisan itu, kali ini lebih keras, hampir putus asa. Itu bukan lagi suara bayi. Itu adalah ratapan sesuatu, atau seseorang, yang hilang. Seseorang dalam rasa sakit. Saya mengambil senter dan diam-diam keluar dari pintu, berhati-hati agar tidak membangunkan tante saya. Napas saya semakin cepat saat saya melangkah keluar ke udara malam. Kabut semakin tebal, dan dingin merayap di tulang saya. Hutan terasa sesak, pohon-pohon bergoyang perlahan seperti berbisik satu sama lain. Lalu, saya melihatnya, sebuah sosok berdiri di kejauhan. Siluetnya hampir tak terlihat dalam kabut.
Dia mengenakan gaun putih panjang, rambut hitam panjang terurai menutupi wajahnya. Dia berdiri tak bergerak di bawah pohon tua, kepalanya menunduk. Sejenak, saya pikir saya membayangkannya, tapi kemudian, dia bergerak. Awalnya perlahan, hanya pergeseran berat badannya, sedikit gerakan yang mengirimkan rasa takut ke tulang saya. Namun kemudian, kepalanya menoleh ke atas, dan saya melihat wajahnya. Matanya bersinar merah dalam gelap, menyala seperti bara api. Napas saya tercekat. Ini bukan wanita, ini adalah kuntilanak. Saya terdiam, tak mampu bergerak, senter di tangan saya gemetar. Pikiran saya berpacu, mengingat cerita yang pernah saya dengar sebagai anak wanita yang meninggal saat melahirkan. Roh pendendam yang kini memburu yang hidup. Dia dikatakan tampak cantik pada awalnya, tapi siapapun yang menatap terlalu lama akan melihat kengerian di balik wajahnya. Saya pernah mendengar bahwa dia memburu laki-laki, bahwa tangisannya adalah jebakan, umpan untuk menarik mereka. Kuntilanak itu melangkah mendekat, gerakannya perlahan pada awalnya, seperti boneka yang dikendalikan oleh benang-benang tak terlihat. Saat dia semakin dekat, mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam yang kuning. Tangisan yang dulunya samar itu meledak keluar dari mulutnya dalam ratapan yang mengerikan. Itu bukan lagi suara bayi. Itu adalah suara penderitaan murni. Jeritan yang mengoyak malam dan membuat jantung saya berpacu dengan panik. Saya bisa merasakan kemarahan dan keputusasaan dalam jeritan itu. Saya berbalik dan berlari, terhuyung-huyung melalui kabut. Kaki saya hampir tidak menemukan pijakan di tanah yang lembab. Jantung saya berdetak kencang saat saya berlari menuju rumah. Pintu tertutup dengan keras saat saya masuk, dada saya terengah-engah. Pikiran saya berputar, tante saya masih tidur, tidak terganggu oleh kekacauan yang terjadi di luar. Saya tidak sanggup membangunkannya untuk menceritakan apa yang telah saya lihat. Dia pasti sudah tahu ceritanya. Dia pasti tahu, tapi saya tidak ingin menakut-nakutinya. Jadi, saya berbaring di tempat tidur, terjaga. Gambar wanita itu dengan mata merah menyala dan jeritannya yang bisa menembus jiwa terukir dalam pikiran saya. Keesokan paginya, saya tidak berbicara tentang apa yang telah terjadi. Saya mencoba bertindak biasa saja, untuk mengusir gambar-gambar menakutkan itu dari pikiran saya. Tapi saya tidak bisa, mereka tetap ada, seperti bayangan yang enggan memudar. Tante saya melihat wajah saya yang pucat dan bertanya apakah saya baik-baik saja. Saya mengangguk, tetapi saya bisa tahu dia tahu ada yang tidak beres. Kemudian siang itu, seorang pria tua dari desa datang mengunjungi. Wajahnya penuh garis usia, dan matanya tampak membawa lebih banyak kesedihan daripada yang bisa ditanggung oleh seorang pria. Dia memandang saya, merasakan ketakutan yang melekat pada saya seperti kulit kedua. "Kamu melihatnya, bukan?" tanyanya pelan, suaranya membawa nada yang dalam dan penuh kesedihan. Saya tidak menjawab. Sebagai gantinya, saya bertanya, "Siapa dia?" Dia menghela napas, matanya menjadi gelap. "Kuntilanak. Dia sudah pernah terlihat sebelumnya. Sudah lama, tapi beberapa dari kami masih ingat. Seorang wanita meninggal saat melahirkan, tepat di atas bukit itu. Anaknya meninggal bersamanya, dan sejak itu, hutan ini terkutuk. Orang-orang mendengar tangisannya di malam hari. Dan mereka yang melihatnya tidak bertahan lama. Saya menelan ludah. Apa yang terjadi pada mereka? Wajah pria tua itu menjadi lebih muram. Mereka menghilang. Terkadang mereka ditemukan. Tapi itu tidak pernah baik. Kuntilanak tidak hanya mengambil mereka, dia meninggalkan mereka. Berubah. Saya merasa perut saya mual. Kata-kata itu menggantung di udara, dingin dan berat. Itulah hari terakhir saya di desa itu. Saya pergi tak lama setelah itu, jantung saya masih berdebar-debar, dan saya tidak pernah kembali. Sampai hari ini, saya tidak bisa melupakan gambaran kuntilanak yang berdiri di hutan, matanya yang merah menyala dengan amarah kuno. Saya tidak pernah memberitahu tante saya apa yang saya lihat. Siapa yang akan mempercayainya? Dan apa artinya? Orang-orang di desa sudah tahu. Mereka selalu tahu, tapi saya tahu kebenarannya sekarang. Dan terkadang, ketika saya terjaga di malam hari, saya masih mendengar tangisan itu. Itu jauh, tetapi ada di sana, menggema dari bayangan.